unek-unek gitu kan ya, walaupun mungkin solusinya belum terselesaikan, tapi setidaknya sudah ada komunikasi yang terbangun antara sales, operasional dan lain sebagainya supaya kita bisa mengconnecting. Itu satu. Yang kedua, saya kalau ngelihat beberapa tadi ya, bagaimana Bapak mencoba untuk menjelaskan solusi-solusinya, rasanya sih sudah tepat. Hanya kenapa kok nggak beres-beres? Nah, ini jadi masalah toh. Kalau kita logikakan ya, oh harus gini, benar semua. Dari Mbak Gebi, Pak siapa tadi itu juga saya dengar, benar. Hanya pertanyaannya, kok nggak beres-beres ya? Ini ada yang salah apa ya kira-kira gitu kan ya? Karena kalau kita bicara solusi, Pak, kalau solusi itu hanya di lingkup departemen kita, di unit kerja kita, nggak ada masalah. Aman semua. Karena kita kendalinya, otoritasnya di kita. Tinggal tunjuk, beres gitu ya. Tapi yang sulit itu kalau sudah masalah itu lintas departemen. Sudah lintas area, lintas wilayah. Yang notabene masing-masing punya otoritas sendiri. Nanti dulu, Anda nggak bisa intervensi logistik. Logistik punya aturan main. Sebentar. Anda nggak bisa intervensi sales tuh di lapangan punya aturan main dan lain sebagainya. Nah inilah yang perlu kita lihat dari sudut pandang yang tepat, Pak. Ya, mana yang harus bisa kita selesaikan, mana yang kita harus komunikasi. Jadi kemampuan komunikasi ini menurut saya ya, kalau kita bicara organisasi itu menjadi crucial skill yang penting, komunikasi. Ya kelihatannya gampang, tapi kenyataannya kan nggak mudah gitu ya. Karena ketika kita komunikasi sudah dengan lintas departemen, dengan taruhlah dengan orang yang levelnya sama, wah udah kepentingannya udah muncul tuh. Ya mulai kita nanti dulu, ini aturan apa yang kita pakai nih dan lain sebagainya. Ya jadi hal-hal seperti itu yang kita pasti perhatikan gitu ya. Nah di sesi kedua ini saya tidak akan masuk ke ranah permasalahan Bapak dan Ibu yang dibahas tadi, karena tadi sudah kita lihat ya. Yang kedua ini saya ingin mencoba untuk membuat teorinya gimana sih, gitu ya. Karena ada aturan teorinya ya. Jadi kita tahu nanti kalau kita ada masalah harus bagaimana, gitu ya. Oke, saya coba sharing dulu, gitu ya. Nah, ini juga nanti akan jadi bahan di pre-post test yang Bapak dan Ibu kerjakan gitu ya. Jadi kita kreatif problem solving, ada kreatifnya karena problem solving itu ternyata memang butuh kreativitas. Jadi ketika kita menghadapi masalah itu pikiran kita harus terbuka lebar gitu ya. Makanya tadi Pak Rudi kan banyak ngasih masukan juga ya. Lakukan ini, lakukan ini karena memang dunia apalagi di dunia sales ya. Dunia sales ini dunia kreatif, Pak. Dunia yang sebenarnya aturan itu sedikit. Ya, hanya untuk mengatur secara birokrasi di internal ya, tapi secara keluar ngadepin konsumen, ngadepin toko dan lain sebagainya, rasanya menurut saya sih kreativitas kita harus open mind benar-benar tuh. Ya, banyak update ilmu, banyak diskusi, banyak juga mungkin belajar hal-hal baru supaya kita bisa survive di dunia sales yang sekarang ini. Katanya di dunia marketing ini ada 1P, Pak. Ya dulu ada 3 atau 4P, 5P, 6P gitu kan ya. Sekarang ada 1P terakhir yang lagi tren tahun 2020 sampai sekarang. Namanya Purple Cow, sapi ungu. Apa maksudnya sapi ungu? Sapi ungu tuh kalau kita tidak tampil beda dengan sekian banyak kompetisi, kita nggak jadi apa-apa, nggak kelihatan gitu ya. Itu intinya itu. Nah makanya tadi benar tuh. Kalau yang tadi ada ide-ide yang mungkin bisa diserap gitu ya, harus bagaimana sih sebenarnya? Nah, bisa kita gunakan juga nanti. Nah, kalau masalah tuh gini Pak, sebenarnya kenapa ini juga dirasakan perlu ditekankan atau diberikan kepada teman-teman sekalian gitu ya, karena menyelesaikan masalah itu sebenarnya ada pola, ya, dan pola ini sudah baku ya. Jadi artinya kalau kita lakukan proses seperti ini, masalah itu jauh lebih mudah diselesaikan. Ya, jadi banyak orang jumping ya, masalahnya ini lalu mencoba untuk, wah dulu pernah kok aku begini, dulu juga begini berhasil kok, nanti dulu Pak. Ya, masalah itu nggak bisa diselesaikan dengan cara yang sama
Walaupun kelihatannya problemnya sama, karena kita mungkin menghadapi toko yang beda, menghadapi situasi yang beda, menghadapi produk yang beda, dan segala macam beda, Pak. Sehingga jangan coba-coba jumping to conclusion. Resikonya tinggi. Ya, saya kemarin diskusi juga dengan atasan Bapak ya sekalian gitu ya, kita diskusi ngobrol apa sih apa yang mereka harapkan dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya boleh katakan hampir 60% beliau-beliau itu menyampaikan bahwa permasalahan ini seringkali tidak dilihat secara detail, secara tajam gitu ya. Kadang-kadang kita perlu ngelihat dulu nih sebenarnya isunya apa sih sebenarnya. Apakah ini bisa cocok nggak kalau saya terapkan di situasi sekarang walaupun masalahnya sama? Belum tentu gitu ya. Nah ini yang kita ingin belajari. Jadi yang pertama masalahnya dulu Pak. Nah sekarang masalah itu kan juga bertubi-tubi. Bisa banyak ya. Bisa mengalir deras gitu ya. Wah dari toko, dari ini, dari sales, dari ini dan sebagainya. Nah kita harus tahu dulu, bisa bagi dulu. Ini masalah yang harus saya selesaikan cepat atau ini bisa saya tunda. Jadi fokus utamanya dulu Pak yang penting gitu ya. Kalau di bidang misal operation. Kalau operation kan bicara tentang bagaimana caranya produk ini bisa terdelivery dengan baik titik gitu dulu. Jadi kita selalu mengerucut pada inti tugas kita tuh apa sih sebenarnya. Dalam sales juga sama. Ini inti masalah yang penting apa sih? Oh, kalau sudah ada permasalahan yang berkaitan dengan toko atau konsumen, ini segera number one harus selesaikan. Gitu ya. Sisanya baru di breakdown berikut-berikutnya. Oh, kedua misalnya masalah yang kalau sudah berkaitan dengan sales yang bermasalah, gitu kan ya, yang punya attitude bermasalah, wah ini prioritas nomor 2 nih. Jadi kita benar-benar masalah itu kita susun yang rapi supaya kita tahu yang mana dulu nih sebenarnya, gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua, kadang-kadang juga kita menganggap ini masalah padahal tidak masalah. Jadi masalah itu kita pikirkan sebagai masalah yang berat, padahal bagi orang lain tidak masalah, gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau saya melihat begini Pak, kadang-kadang kita disibukkan dengan masalah-masalah internal, melupakan konsumen. Itu banyak sekali terjadi Pak. Kalau saya diskusi dengan banyak perusahaan pun seringkali begitu, iya Pak, kita ini sibuk ngurusin gontokan sama ini, ribut ini, mempeributkan tentang birokrasinya, mempeributkan tentang prosedurnya. Akhirnya si konsumen itu nggak keurus, karena sibuk di internal terus Pak. Padahal tugas kita adalah customer is number one. Titik, nggak ada yang lain. Semua harus mengacu kepada kepuasan customer. Jadi yang nggak penting-penting tuh, ya kita tinggal atur gitu ya. Wah ini ya sudah nanti dulu deh. Ini tunda dulu. Ini nanti dulu setelah clear masalahnya. Atau saran saya, kalau itu juga jadi masalah yang tidak bisa kita rubah, ya jangan dirubah Pak. Nah ini yang buat kita frustrasi ya seringkali. Ada masalah-masalah yang terlalu di luar kemampuan jangkauan kita, tapi kita pikirkan terus hari-hari, ngabisin waktu kemana buah, ngabisin waktu sama tim kita, akhirnya konsumen jadi korban lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan penyebab. Ini penyebabnya apa sih? Nah ini seringkali penyebabnya inilah yang seringkali kita jumping ya. Tiba-tiba dari definisi langsung solusi, definisi langsung solusi. Karena kita tidak detail dalam ini penyebabnya apa. Jadi kalau kita dalam dunia kerja Pak, itu kita menganut hukum sebab akibat. Yang saya bilang tadi ya, apa yang terjadi di perusahaan Bapak saat ini, itu pasti ada penyebabnya bertahun-tahun yang lalu. Ya entah itu mungkin Bapak belum memimpin di sini, ketiban pulung gitu kan ya, ketiban pulung kena masalah ada, atau Bapak memang dulu punya masalah dengan departemen lain tapi nggak terselesaikan karena departemen lain juga tidak mau diajak diskusi kompromi, akhirnya muncullah masalah di kemudian hari. Jadi sebab akibat itu harus clear dulu Pak. Ya, nah kita nih mungkin kalau saya lihat, ini saya pernah diskusi ya Pak ya, dengan lintas negara gitu ya, dengan budaya-budaya negara lain. Mungkin salah satu kendala di bangsa kita nih ya, salah satunya adalah kita selalu kalau sudah menghadapi masalah itu, ya sudahlah,
kehendak Tuhan, ya sudahlah, memang harusnya begitu. Nah ini yang seringkali membuat kita nggak kritis, bahwa kita harus cari penyebabnya apa sih sebenarnya, gitu kan ya. Dan kalau kita lihat dengan beberapa bangsa lain ya, taruh Jepang itu kalau ada masalah sedikit aja, wah itu ditelitinya pakai PDCA, cek lagi kenapa ini bisa muncul begini, gitu kan ya. Nah kita harus mulai ngelihat penyebab ini sebagai satu dasar kita sebelum kita membuat solusi, penyebabnya apa dulu supaya kita nggak salah. Contoh tadi ada yang menarik tuh ya, apa yang menyebabkan para sales itu turnover ya. Misalnya banyak sekali atasan yang langsung menyebut, wah kurang, gajinya kurang Pak, insentifnya nggak bener. Nanti dulu Pak, problemnya muncul tadi secara nggak sadar ya. Kalau kita merekrut orang yang salah, yang bukan nature-nya seorang sales, Bapak mau kasih gaji gede juga nggak ada pengaruh, problemnya tetap akan muncul di situ. Nah kita harus lihat dulu penyebabnya apa ini sebenarnya. Itu satu. Bisa juga yang kedua, kalau Bapak tidak memperbaiki infrastruktur sistem pekerjaan sehingga membuat banyak SR kita jadi frustrasi, juga nggak, solusi apapun nggak bisa selesai. Sehingga ketika kita tahu bahwa oh ini masalahnya adalah saya salah rekrut ini, perusahaan salah rekrut selama ini, tidak mengidentifikasikan nature seorang sales dengan baik. Satu bisa, nah, baru artinya kita ngajuin ke bagian rekrut. Tolong HRD, rekrut yang benar ya, kriterianya begini. Mungkin tesnya nggak bisa tes tertulis Pak. Ya, kalau sales itu, kalau Bapak ingin cari orang sales Pak, itu nggak bisa tes tertulis. Tesnya tuh harus physical, mentally. Ya, jadi ada contoh yang menarik gitu ya. Misalnya, ya simpel aja. Coba nih bolpen tak kasih ya, kamu jualan depan kantor saya nih ya, jualan bolpen nih, bisa laku atau enggak? Kelihatan Pak nature-nya. Ya, kita lakukan itu dulu, nggak usah tertulis Pak, karena sales itu enggak pusing dengan tulisan-tulisan, mereka kadang-kadang lebih jumping langsung action misalnya. Ya tuh jualan, nah ini bolpennya, jualan gimana caranya, pokoknya kembali hasil. Udah kelihatan, simple aja gitu, mentalnya siap enggak gitu. Kalau dia pulang dengan, aduh Pak saya nggak cocok, udah nggak usah kita paksakan. Itu satu gitu ya. Atau kalaupun kita mau menciptakan seorang sales yang climber tadi, ya butuh proses panjang, karena biasanya mindset orang dulu ya, kan orang masih, kebanyakan orang Pak pada umumnya masih menganggap pekerjaan sales itu pekerjaan terakhir. Setelah gagal A, B, C, D, E, F, D, ya sudah jadi sales deh. Nah ini mindset yang salah sebenarnya. Padahal kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sukses, yang jadi CEO banyak perusahaan itu selalu bergerak dari sales. Orang-orang sukses tuh hampir 60-70% dari sales. Karena apa? Pada akhirnya ketika mereka membangun perusahaan sekalipun juga, kuncinya ya sales. Gimana menggrab marketing. Kan gitu. Tapi karena mindset dari sekolah yang sering salah, bahwa kita ini nggak boleh konflik. Padahal sales kan harus konflik. Nawarin orang yang lagi bengong, toko yang lagi nggak butuh sesuatu, kan kita harus buat konflik dulu sehingga mereka butuh. Nah ini mental orang ini harus kita siapkan dulu gitu. Nah penyebab inilah yang harus clear dulu gitu ya. Lalu setelah penyebabnya oke, oh iya ternyata masalah rekrut kita salah nih, rubah cara rekrut totally. Nggak ada rekrut pakai tertulis-tertulisan, semua by action, kita lihat aktivitasnya gimana dan sebagainya, barulah itu jadi solusi. Nah kalau sudah solusinya di bagian rekrutmen, ya rekrutmen yang urus tuh nanti lintas departemen, kita kasih usulan. Pak ini loh dari tim kami, tolong ya cari sales yang begini, kalau bisa dilatihnya suruh jualan di depan kantor kita lah, bolpen apa terserah, pokoknya laku, misalnya. Lalu yang berikutnya lagi, baru kita mengidentifikasikan, bukan penyebab ini ya, solusi mana yang terbaik, sorry maaf ini salah nih ya. Solusi mana yang kira-kira terbaik. Jadi solusi itu ingat Pak, tidak semua solusi itu bisa kita gunakan. Pertama, yang paling jadi kendala itu ketika solusi itu terlalu besar biayanya. Sudah pasti gagal total lah Pak. Percaya sama saya. Kalau Bapak punya solusi yang ujung-ujungnya harus menggunakan dana yang besar, uang yang besar, kemungkinan diterima itu kecil, kecuali Bapak bisa mati-matian menjelaskan imbal baliknya dari program ini apa. Nah, itu nggak mudah tuh. Hampir semua
manajer ngalamin kendala seperti itu?